Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit dari antara orang mati, sehingga kita punya masa depan yang cerah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Elohim. Haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi. Hari ke-1753 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Hari ini tepatnya hari Paskah, hari kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Mari kita minta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10 di bawah perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus, yaitu Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, pergi ke kuburan Tuhan Yesus dengan tujuan untuk berziarah. Tiba-tiba mereka mengalami ada satu gempa bumi yang dahsyat terjadi. Para prajurit yang bertugas untuk menjaga kubur Tuhan Yesus pun mereka sangat-sangat ketakutan. Mereka ketakutan karena mereka melihat ada malaikat Tuhan di kubur itu. Mereka melihat batu besar yang menutup kubur Yesus itu terguling. Dan mereka melihat
bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong. Jenazah Yesus tidak ada di sana. Yang ada di sana hanya kain kafan atau kain lenan yang digunakan untuk membungkus mayat Tuhan Yesus. Masih dalam keadaan kaget karena mereka menjumpai bahwa jenazah Yesus tidak ada di kubur itu. Mereka berjumpa dengan 2 orang malaikat yang kemudian berbicara dengan mereka. Mereka, yaitu malaikat, berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam ahli-ahli Taurat dan dijatuhi hukuman mati. Tapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Haleluya. Sebenarnya kalau mereka mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, sebenarnya mereka itu tidak kaget. Sebenarnya kalau mereka mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, sebenarnya mereka datang ke kuburan itu untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi karena mereka tidak mengerti pada firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada mereka berulang kali, sampai 4 kali, menyebabkan mereka putus asa, hidup dalam ketakutan, dan hidup tanpa harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, hidup putus asa tanpa harapan. Tapi kalau kita paham, mengerti maksud firman Tuhan, maka kita akan hidup tenang, hidup senang. Dan saya percaya orang yang hidup tenang di hadirat Tuhan, mereka akan hidup senang dan pada akhirnya mereka akan menang. Amin. Tenang, senang, menang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35 di bawah perikop Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Nanti saudara baca sendiri. Konteks firman Tuhan itu ketika 2 orang murid Tuhan Yesus berjalan menuju Emmaus. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 12 dan ayat 13, saya menangkap di sini 2 murid Tuhan Yesus ini sedang dalam perjalanan keluar kota Yerusalem. Artinya mereka adalah orang-orang yang kecewa, orang-orang yang mau lari dari kenyataan. Karena mereka melihat bahwa di Yerusalem ini sedang terjadi chaos ini. Orang-orang sedang mencari murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Makanya mereka mau keluar dari Yerusalem. Mereka sudah sangat berharap Tuhan Yesus adalah Mesias itu. Tetapi terakhir mereka melihat dia mati di atas kayu salib. Inilah yang membuat harapan mereka sebagai murid Tuhan menjadi pupus. Inilah alasan bagi mereka untuk kembali ke aktivitas mereka yang semula. Kembali ke kampung halaman mereka, kembali menjadi nelayan, kembali menjadi pemungut cukai, kembali menjadi gembala kambing domba, kembali ke laptop. Di tengah-tengah perjalanan mereka itu, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka tidak sadar kalau yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 25 dan ayat 26 di sana dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Haleluya.
Tuhan Yesus bilang apa kepada mereka? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap perkataan Tuhan Yesus ini dengan gaya bahasa saya seperti ini. Kita ini orang bodoh kalau kita ini orang Kristen tapi tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, tidak percaya pada perkataan firman. Kita orang bodoh. Kita lebih terpengaruh dengan apa kata orang kepada kita daripada apa kata firman kepada kita. Kita orang bodoh. Kita orang bodoh kalau kita orang Kristen tetapi tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Kita orang bodoh. Kita orang bodoh kalau kita orang Kristen tapi tidak bertobat, masih hidup dalam dosa, masih hidup sama dengan dunia ini. Kita orang bodoh. Kita orang bodoh kalau kita orang Kristen tetapi tidak berjalan di jalan Tuhan yang benar. Kita orang bodoh kalau kita orang Kristen tetapi tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita orang bodoh kalau kita tidak mau menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita orang bodoh kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus jalan kebenaran tapi kita tidak mau berjalan di jalan Tuhan. Kita orang bodoh. Kita akan tersesat. Kita orang bodoh kalau kita sudah mendengarkan kabar baik tapi masih kita abaikan. Kita orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan dalam kebangkitannya adalah yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi pada Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Haleluya. Bukan manusia menjadi Tuhan, bukan. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, itu saya percaya. Sebab Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dia bisa menjadi apa saja, saya percaya. Karena kemahakuasaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya Tuhan itu Maha Kuasa, apa sulitnya Dia menjadi manusia? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bisa jadi apa saja dengan kemahakuasaannya. Jadi saya pikir konsep Tuhan menjadi manusia bukanlah suatu hal yang sulit bagi Tuhan. Amin. Sekali lagi, bukan manusia menjadi Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Dan kebangkitannya menjadi bukti yang nyata bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, berkuasa atas maut sekalipun. Haleluya. Kalau saudara lihat tokoh-tokoh agama, kuburan mereka masih ada sampai saat ini. Kalau saudara gali, saudara itu di sana ada tulang belulang. Saudara sebut tokoh agama selain Tuhan Yesus. Agama di luar Kristen pun saudara cek. Tokoh-tokoh agama, kuburan mereka ada tulang belulang di dalam. Artinya apa saudara? Mereka mati dan tidak bangkit-bangkit sampai sekarang. Belum bangkit. Nanti bangkit, nanti dihukum selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang kuburannya kosong. Dia membuktikan Dia hidup. Amin. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa kuburan Tuhan Yesus kosong. Haleluya. Karena apa? Yesus bangkit daripada antara orang mati. Haleluya. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa yang mengalahkan maut. Manusia biasa itu pasti mati. Tuhan Yesus, betul Dia menjadi manusia, makanya Dia mati. Tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Haleluya. Yang kedua saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah puncak iman kita. Amin. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 berkata begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya mau tanya,
Yesus bangkit apa tidak? Bangkit, amin. Berarti iman saudara dan saya tidak sia-sia, amin. Sebagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, kita juga pasti mati, saudara. Kapan? Nanti, saudara. Jangan dulu sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti mati. Tapi percayalah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan mengalami kebangkitan. Amin. Dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga yang adalah Bapa kita. Itulah puncak iman kita. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah puncak iman Kristen kita. Haleluya. Makanya dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan perintahkan mereka supaya mereka pergi memberitakan kabar baik. Amin. Kabar sukacita kepada saudara-saudara lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya apa, saudara? Supaya orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus menjadi percaya dan mereka diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah puncak iman kita orang percaya. Haleluya. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kepastian bagi masa depan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara masa depan, bicara keselamatan, bicara keselamatan itu harus bicara pasti, bukan mudah-mudahan, semoga, insya Allah, bukan. Bicara keselamatan itu harus yang pasti. Yohanes 10 ayat 28 berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Haleluya. Bicara keselamatan, bicara kepastian. Tidak bicara mudah-mudahan, semoga, saudara. Tidak, bicara pasti-pasti saja. Kalau saudara misalnya mengundang saya, "Pak Pendeta datang besok, saya ada acara," terus saya katakan, "Semoga saya hadir." Kira-kira pasti nggak? Mudah-mudahan saya dapat hadir. Pasti nggak? Nggak pasti, saudara. Tapi kalau saya katakan, "Ya, saya pasti datang," oh, itu ada kepastian. Pasti saya akan datang, usahakan pasti datang. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keagamaan kita temukan ada ketidakpastian, tinggalkan, saudara. Cari yang pasti. Dan di dalam Yesus, itulah yang pasti. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Haleluya. Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Di kitab suci, di Alkitab maupun di kitab saudara sepupu kita mengakui bahwa Yesus ada di surga saat ini. Betul? Berarti dia sedang mempersiapkan tempat buat kita di surga. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, saudara dan saya juga ada di sana. Kalau agama lain juga mengakui bahwa Yesus saat ini ada di surga, itu menunjukkan bahwa betul Yesuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dia dari sana, dia datang ke dunia ini, dia tunjukkan ini loh jalan menuju ke surga. Amin. Jangan sampai kita percaya kepada nabi yang tidak berasal dari surga, terus bicara tentang surga, padahal dia tidak tahu surga di mana, dia tidak tahu jalan menuju ke sana, itu dia tidak tahu. Terus kita percaya, tersesatlah kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus saat ini ada di surga. Dan ajaran dia mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan yang menuju hidup, yaitu jalan keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kematian, kepada kebangkitannya, dan kedatangannya nanti, kita diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan dalam kebangkitannya yang pertama kita belajar, kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus adalah puncak iman kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kepastian bagi
masa depan kita, yaitu kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan khusus untuk ibu mertua, Ibu Nimade Suryanti yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan terus mengalir pada orang tua kami, Bapa, serta anak cucu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu beserta dengan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kepastian akan masa depan, kepastian akan keselamatan kita. Haleluya. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.